Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Anifa, NIM 2110112096. Kali ini saya akan membahas tentang kasus pencurian ikan atau illegal fishing di perairan Indonesia. Potensi sektor perikanan laut Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia menyimpan potensi kekayaan sumber daya kelautan yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi secara optimal. Bahkan sebagian belum diketahui potensi yang sebenarnya. Perkiraan nilai potensi kelautan Indonesia yang pernah dihitung oleh para pakar dan lembaga terkait dalam setahun mencapai 149,94 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14.994 triliun. Dan potensi kelautan di sektor perikanan senilai 31,94 miliar dolar Amerika Serikat. Pada 2010, sektor perikanan berkontribusi sebanyak 3,1% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional, dan devisa yang diperoleh Indonesia dari ekspor ikan mencapai 2,79 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi kelautan yang besar, seharusnya Indonesia dapat memaksimalkan potensi kelautan tersebut bagi kemajuan pembangunan ekonomi nasional. Namun, karena saat ini Indonesia terlalu fokus kepada sumber daya yang ada di daratan, maka sumber daya yang besar di laut menjadi tersia-siakan. Keadaan inilah yang memberikan peluang kepada bangsa-bangsa lain untuk mengeksploitasi kekayaan laut Indonesia, khususnya kekayaan laut hayati, termasuk dengan cara-cara yang ilegal. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Aulia Prasetyanov dengan NIM 2110117012 akan mempresentasikan makalah poin B dengan judul Illegal Fishing di Perairan Indonesia. Kegiatan illegal fishing dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operasi, para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara finansial karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan. Di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia, para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia antara lain berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan beberapa dari Republik Negara Cina. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara, dan perairan di sekitar Maluku, serta Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan illegal fishing. Illegal fishing terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun. Berdasarkan data Dirjen PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam 5 tahun terakhir sudah terjadi 915 kasus. C. Penyebab terjadinya illegal fishing. Yang pertama, luasnya wilayah dan jauhnya letak pengadilan perikanan. Yang kedua, kurangnya koordinasi antar instansi. Yang ketiga, terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan. Yang keempat, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan. Yang kelima, kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal. Yang enam, masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama di ZEE. Yang ketujuh, kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku illegal fishing sudah menipis akibat praktek industrialisasi kapal penangkapnya, sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah ditangkap. Dan sebagai akibatnya, mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia. Yang terakhir, kebutuhan dan permintaan stok ikan tertentu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, khususnya yang merupakan konsumsi pengunjung restoran-restoran mahal di luar negeri. Baiklah, saya Fatimah Zahra dengan BP 2110113026 akan menjelaskan tentang penegakan illegal fishing.
Yang pertama, penegakan hukum. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, kebijakan penenggelaman kapal ikan bendera asing atau kapal ikan asing, pelaku tindak pidana illegal fishing penenggelamannya hanya istilah yang digunakan untuk tindakan khusus berupa pemusnahan barang bukti berupa kapal berbendera asing yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan atau illegal fishing. Selain itu, kapal hasil penangkapan dapat digunakan untuk yang pertama, kapal dikelola sebagai barang bukti yang digunakan untuk melakukan pidana perikanan sampai dengan proses hukum mendapat putusan pengadilan yang mendapat hukum tetap. Kemudian dihibahkan kepada masyarakat atau nelayan sebagai lembaga riset, perguruan tinggi, dan lain-lain. Kemudian melalui prosedur lelang barang bukti dengan persetujuan pengadilan. Yang kedua, penanganan secara bilateral. Kerjasama secara bilateral antara Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasannya dapat dilakukan dengan penanggulangan illegal fishing perlu dilakukan mengingat kegiatan perikanan di Indonesia yang terancam sumber dayanya. Setidaknya ada 4 negara tetangga yang perlu diperhatikan Indonesia dalam penanggulangan illegal fishing ini. Keempat negara tersebut ialah Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia karena perairan mereka yang paling dekat dengan Indonesia. Kemudian, Indonesia juga perlu meminta komitmen kuat ini dari negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara ini untuk mengatasi illegal fishing secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh dengan membuat kesepakatan untuk melakukan patroli bersama di perairan perbatasan secara terorganisasi dan berkala yang dilakukan oleh unsur-unsur keamanan non-militer. Hal lain yang perlu untuk dilakukan di kawasan termasuk di Indonesia adalah melakukan sosialisasi mengenai ketentuan hukum internasional terkait batas-batas wilayah negara dan perikanan beserta sanksi-sanksinya terutama kepada nelayan-nelayan tradisional tersebut yang dianggap tidak memahami ketentuan dan hukum-hukum yang berlaku. Baiklah, untuk kesimpulannya, kegiatan illegal fishing dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia antara lain berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan beberapa dari Cina. Indonesia menyimpan potensi kekayaan sumber daya kelautan yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi secara optimal. Bahkan sebagian belum diketahui potensi yang sebenarnya. Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi kelautan yang besar, seharusnya Indonesia dapat memaksimalkan potensi kelautan tersebut bagi kemajuan pembangunan ekonomi nasional. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, kebijakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing atau kapal ikan asing pelaku tindak pidana illegal fishing. Oke, sekian kesimpulan dari saya.